Selamat sore, selamat pagi teman-teman semua dan saudara-saudara semua. Sebulan belakangan ini saya secara pribadi sering sekali dihubungi oleh teman-teman sekalian dan kerabat melalui telepon dan melalui media lainnya seperti media online, yaitu menanyakan tentang sikap dan pilihan saya pada Pilkada serentak hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Sebelum kita lanjut video ini, silakan di like, di subscribe, di share, dan diberi komentar. Dan jangan lupa dipukul lonceng notifikasinya supaya setiap video yang saya upload segera akan muncul pada Anda. Baiklah, saya akan jawab melalui video ini. Yang pasti sebagai warga negara yang baik, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 saya akan datang ke TPS sesuai dengan anjuran pemerintah dan KPU. Saya akan datang dengan menggunakan masker dan sesuai dengan petunjuk dari KPU, yaitu sesuai dengan jam undangan yang diberikan kepada saya. Itu komitmen awal saya. Kemudian mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu bahwa saya sebenarnya bukan tinggal di kampung saya atau di kampung orang tua saya di Kabupaten Pak Barat. Tapi saya sudah lebih dari 40 tahun ini menjadi warga Kota Medan, walaupun secara rutin tentu saya pulang ke kampung halaman. Yang pasti saya akan memilih pada tanggal 9 Desember, tapi memilih wali kota kami di Kota Medan. Dan kalau ditanya siapa pilihan saya, tentu nanti itu akan saya implementasikan di TPS. Tapi yang pasti yang saya pilih adalah Nasution. Kenapa? Karena dua calon tersebut atau dua pasangan calon tersebut sama-sama marga Nasution. Kemudian bagaimana saya bisa memilih salah satu di antaranya nanti? Tentu saya tidaklah memilih seperti kucing dalam karung, tapi saya harus mempelajari kedua pasangan calon tersebut melalui berbagai cara dan strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung tentu saya akan mempelajari track record dari kedua pasangan tersebut misalnya melalui website dari KPU, khususnya KPU Kota Medan. Saya pelajari visi misi dan program mereka. Kemudian juga media-media lain juga, baik media televisi, radio, dan yang lainnya. Saya akan juga searching bagaimana kedua pasangan tersebut. Artinya saya tidak memilih hanya karena pengaruh orang lain, tapi saya harus belajar bagaimana kemampuan, integritas dari kedua pasangan tersebut. Jadi maaf teman-teman, kalau ditanya siapa yang saya pilih, ya itu yang saya pilih, salah satu di antara marga Nasution tersebut. Jadi saya bukanlah pemilih di Kabupaten Pak Barat, tapi saya pemilih di Kota Medan. Jadi maafkan teman-teman saya
maupun kerabat saya yang di Pak Barat yang tidak tahu kalau saya itu bukanlah penduduk tetap di Kabupaten Pak Barat. Tapi walau demikian, ada beberapa mungkin yang bisa saya berikan rekomendasi tentang siapa yang akan kalian pilih. Tentu Anda yang menentukan atau saudaraku yang menentukan siapa yang lebih baik. Kalau saya melihat kedua pasangan calon tersebut adalah yang terbaik. Karena mereka yang mampu menjadi calon. Yang lain kan tidak mampu. Berarti kedua-duanya sebenarnya baik. Tapi di antara baik itu tentu ada satu yang lebih baik menurut pertimbangan dari saudara-saudaraku sekalian. Ya. Terus terang saya mengenal kedua pasangan calon tersebut secara pribadi. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana kapasitas, integritas, kemampuan, kemudian bagaimana mereka nanti bisa lebih baik ke depan, tentu saudara-saudaraku yang lebih tahu, karena selama kampanye kalian yang mendengar atau kalian yang banyak berhubungan langsung kepada kedua pasangan tersebut. Tapi siapapun mereka yang terpilih nanti di Kabupaten Pak Barat, menurut saya semua kita yang penduduknya tidak seberapa itu pasti saling terkait dalam hubungan kekerabatan. Artinya dalam bahasa Pak disebut merkaka kuanggi ngokita karina sini Pak Barat. Jadi siapapun nanti yang terpilih, berarti itulah yang menjadi bupati di Kabupaten Pak Barat. Jadi tidak perlu kita gara-gara pemilihan bupati lupa mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, misalnya kalau sebagai petani atau sebagai pegawai atau sebagai pedagang, tetaplah kerjakan pekerjaannya. Silakan menjadi TS bagi kedua pasangan masing-masing, tapi jadilah TS yang tidak menyakiti satu sama lain, karena kita kingo kita, kaduan kinpe kita ngo. Itulah kuncinya. Jadi kalau ditanya, sering juga saya ditanya, kalau karena saya bilang saya di Medan, terus siapa direkomendasikan? Ya itu jawabannya, saya tidak bisa menjawab secara pasti, karena saya tidak berhubungan secara intensif dengan kedua pasangan tersebut. Kemudian melalui media lagi, media online dipertanyakan, baik melalui telepon dan lain sebagainya. Sebenarnya saya bisa menentukan itu kalau kita bisa berdiskusi langsung dengan saya mengorek pengetahuan saudara-saudaraku semua tentang kedua pasangan calon tersebut. Dan saya sendiri memang tidak mempelajari kedua pasangan tersebut karena saya fokus untuk menentukan pilihan saya pada pemilihan wali kota Medan. Dan satu hal lagi yang saya tahu, karena saya juga pernah bekerja di KPU, saya ini seorang ASN, artinya seorang pegawai negeri, sehingga saya itu harus bersifat netral. Jadi saya tidak mau juga terlalu maju, karena menurut ketentuan undang-undang ASN itu harus bersifat netral, walaupun di TPS tidak netral. Artinya kita tidak bisa menjadi partisan. Jadi harapan saya kepada ASN di Kabupaten Pak Barat, ya patuhi juga lah undang-undang. Nanti silakan pilih. Setelah Anda pelajari, silakan pilih salah satu di antara kedua pasangan tersebut. Mungkin itu saja pendapat saya. Saya tidak bisa banyak memberikan saran dan masukan kepada saudara-saudaraku di Kabupaten Pak Barat. Jadi siapa yang saya pilih, saya sudah menentukan pilihan. Tapi bukan pilihan saya di Kabupaten Pak Barat, karena saya memilih wali kota di Kota Medan. Begitu saja mungkin yang bisa saya berikan semacam diskusi kita hari ini. Yang pasti mari kita jadikan pilkada serentak ini menjadi hari yang menyenangkan dan menggembirakan, tanpa
ada rasa benci, tanpa ada rasa saling memusuhi, tanpa ada rasa saling menyakiti. Jadi saya pun nanti kalau pilihan saya tidak menang di Kota Medan, tentu saya tidak perlu merasa sakit hati. Karena di alam demokrasi, siapa yang memperoleh suara terbanyak, tentu itulah nanti ditetapkan oleh KPU menjadi pimpinan di daerah masing-masing. Jadi demikian saja uraian singkat saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman saya di Medan maupun di kampung halaman. Itulah jawaban saya. Mungkin terlalu normatif, tapi sebagai PNS memang harus normatif jawabannya, karena begitulah ketentuan undang-undang. Kecuali undang-undangnya nanti dirubah sehingga bisa mungkin kita menjadi partisan. Demikian saja Juan Juah Banta Karina. Jangan sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan share. Owang.